salam sehat. Kita bertemu lagi dengan program CIMED, Citra Medika memberikan edukasi. Nah, untuk kali ini kita akan bersama Dr. Tamara, spesialis kulit dan kelamin. Kita akan mengetahui apa itu eksim, penyebabnya karena apa, dan mengobatinya seperti apa. Setelah itu juga kita akan mengetahui bagaimana cara merawat kulit wajah kita agar tetap sehat dan terawat. Yuk kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Tamara, spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Citra Medika. Pada siang ini saya akan membahas tentang eksim. Nah, pasti sering mendengar apa itu eksim, penyakit eksim ya. Nah, eksim itu dalam bahasa kedokterannya namanya dermatitis ya. Eksim itu adalah suatu inflamasi kulit yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik eksogen maupun endogen, sesuai dengan penyebab. Dengan karakteristik gejalanya gatal, kemudian terdapat kemerahan, sisik atau penebalan pada kulit. Nah, eksim itu ada beberapa jenis yang harus diketahui. Beberapa jenis seperti dermatitis atopik, dermatitis kontak, dermatitis numularis, kemudian ada dermatitis seboroik dan neurodermatitis. Nah, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah dermatitis atopik. Dermatitis atopik adalah dermatitis inflamasi kulit yang kronik dan berulang yang biasanya terjadi pada orang-orang dengan gejala seperti bersin-bersin di pagi hari, kemudian ada kecenderungan untuk gatal-gatal pada kelopak mata ya, disebut juga konjungtivitis alergi, atau punya riwayat asma pada diri atau orang tuanya. Nah, penyebabnya ini yang pertama adalah genetik ya, atau familial diturunkan. Kemudian karena ada komponen dari kulit yang bermutasi sehingga terjadi gangguan fungsi sawar dari kulit tersebut, sehingga pasien-pasien dermatitis atopik ini kulitnya kering. Nah, kemudian karena kulitnya kering, untuk pengikatan air di kulit itu juga akan menurun, sehingga akan meningkatkan resiko terjadi pajanan dari resiko infeksi begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dermatitis kontak. Nah, dermatitis kontak ini disebabkan karena bahan-bahan kontak yang kontak dengan kulit. Nah, misalnya kosmetik bisa menyebabkan dermatitis kontak. Bisa juga misalnya logam-logam seperti jam tangan atau tali pinggang yang logam ya, yang ada logamnya. Kemudian juga bisa dari parfum atau body lotion gitu ya. Kemudian ada juga yang kontak iritan yang lebih kuat seperti asam kuat, kemudian deterjen atau disinfektan. Kemudian ada juga yang namanya dermatitis numularis. Dermatitis numularis ini bentuknya seperti koin-koin ya, seperti bulat-bulat oval. Kemudian itu biasa sebenarnya penyebab pastinya belum diketahui, tapi diduga dipicu oleh alergen kontak, bisa juga dari stres emosional atau pasien yang sudah ada dermatitis atopik sebelumnya. Nah, kemudian ada juga namanya neurodermatitis. Nah, neurodermatitis ini penyebabnya karena stres emosional. Jadi kalau misalnya stres emosional atau kelelahan, akan terjadi respon inflamasi pada kulit, sehingga kita berkeinginan untuk menggaruk secara berulang sehingga kulitnya menebal begitu. Kemudian dengan penyebab-penyebab dermatitis ini, kita harus mengetahui tata cara dan edukasi untuk menjaga kulit agar tetap baik ya. Jadi kulit itu harus kita rawat agar tidak cepat sakit. Nah, untuk yang orang-orang dengan dermatitis, yang pertama edukasinya adalah kita harus tak mengeliminasi dan mengetahui alergen dan penyebab apa yang dapat menyebabkan penyakit dermatitis. Kemudian kita harus menghindari faktor pencetusnya begitu. Kemudian selain itu juga untuk kebiasaan kalau misalnya kulit itu kering ya pada dermatitis atopik, berarti kita harus menggunakan pelembab ya. Kulit yang kering harus diberikan pelembab agar kulitnya terhidrasi. Kemudian
kita harus memodifikasi gaya hidup. Bagaimana memodifikasi gaya hidup? Yang pertama adalah kebiasaan mandi. Nah, kebiasaan mandi ini tidak boleh dengan air yang terlalu panas, begitu. Nah, kalau boleh dengan air yang dengan suhu ruang atau suam kuku dengan durasi mandi 10-15 menit saja. Kemudian memakai sabun yang lembut, yang tidak mengandung parfum dan surfaktan yang ringan seperti sabun bayi. Kemudian juga kita harus menghidrasi tubuh kita dengan minum yang cukup, ya. Minum air putih yang cukup. Kemudian juga jika orang-orang yang bekerja di ruangan ber-AC juga harus diperhatikan agar tidak terlalu suhunya agak tidak terlalu dingin. Kemudian dermatitis, ya, kalau misalnya kita terkena dermatitis, kita harus konsultasi dulu ke dokter kulit agar diberikan penanganan dan obat yang tepat. Seperti itu. Baik dokter, di sini kita akan memberantas mitos atau fakta ya dok ya. Karena mungkin di masyarakat umum itu masih awam ya dok ya terkait penyakit eksim ini. Nah, yang pertama ini ada mitos atau fakta, apakah eksim disebabkan oleh stres dok? Fakta. Nah, seperti tadi nama penyakitnya neurodermatitis. Jadi karena stres emosional bisa menyebabkan respon inflamasi sehingga kita terus-terusan menggaruk kulit. Ya, jadinya ada namanya dermatitis, neurodermatitis. Ah iya, jadi fakta ya dok ya. Ya. Untuk yang kedua yaitu mitos atau fakta, kah eksim itu bisa bawaan genetik atau turunan atau itu seperti apa dok? Bisa, jadi fakta. Jadi yang contohnya dermatitis atopik tadi ya, jadi dia diturunkan secara genetik. Jadi orang-orang yang rentan, yang kulitnya dermatitis atopik nanti keturunannya juga 50%. Sekitar 50%-nya akan menderita dermatitis atopik juga, seperti itu. Kemudian untuk kulit ini harus dirawat agar tidak cepat sakit. Begitu juga dengan kulit wajah ya. Kemudian kalau untuk perawatan kulit wajah, sebenarnya untuk yang bermasalah seperti ada jerawat atau ada hiperpigmentasi seperti melasma harus dikonsulkan dahulu dengan dokter kulitnya. Kemudian untuk perawatan sehari-hari, yang pertama untuk pagi hari kita memakai cleanser, kemudian kita pakai toner. Toner itu untuk melembutkan kulit juga, kemudian untuk mempersiapkan ke tahapan selanjutnya. Kemudian kita bisa memakai produk krim mata, kemudian kita pakai moisturizer, boleh dengan whitening. Kemudian terakhir adalah yang paling penting adalah sunscreen, karena sunscreen ini berguna untuk menghindari kita dari sunburn, aging, dan pigmentasi. Kemudian kalau malam sebenarnya sama saja. Yang pertama cleanser, kemudian kita pakai toner, kemudian kita pakai krim mata, kemudian kita pakai moisturizer atau serum ya atau moisturizer, dan yang terakhir adalah retinoid atau retinol seperti itu. Nah, di sini ada mitos atau fakta juga ya dok ya. Untuk yang pertama, keriput akan lebih mudah muncul pada kulit kering. Fakta, karena kalau kulit kering nanti tampilan dari kulit itu tidak kusam seperti itu ya. Kemudian udah pasti karena hidrasinya menurun, jadinya keriput-keriput ya. Makanya kenapa kalau kulit kering harus diberikan pelembab agar terhidrasi kulitnya, seperti itu. Selanjutnya, mitos atau fakta, tabir surya atau sunscreen tidak diperlukan selama musim hujan atau dingin? Mitos. Tetap kalau misalnya mendung atau hujan, selama itu masih siang hari, sinar matahari masih bisa masuk. Jadi tetap gunakan sunscreen sesuai dengan kebutuhan kulitmu. Iya. Satu lagi dok, untuk mitos atau fakta, asap dari masakan itu dok bisa membuat timbulnya flek hitam atau kurang tepat ya. Jadi kalau yang bisa menyebabkan flek itu adalah sinar matahari. Begitu, kalau hanya untuk uap-uap masakan saja itu tidak benar ya. Begitu. Jadi yang menyebabkan flek hitam itu adalah sinar matahari. Jadi kita harus menggunakan sunscreen.
merawat kulit dengan baik. Tadi sudah saya sampaikan, kulit wajah itu yang penting adalah kita gunakan pelembab dan moisturizer. Kemudian jika ada masalah seperti jerawat, kalau jerawatnya ringan, kita boleh menggunakan produk-produk yang BPOM ya, karena di dalamnya juga sudah ada bahan-bahan aktif seperti niacinamide, asam salicila dan lain-lain. Tapi kalau misalnya jerawat yang sedang atau berat, memang harus dikonsultasikan ke dokter. Kemudian untuk flek yang ringan sebenarnya sudah banyak produk-produk whitening ya, seperti vitamin C, arbutin dan lain-lain. Namun jika masalahnya seperti melasma yang lebih berat lagi ya, harus yuk konsultasikan ke dokter kulitnya. Iya dok, di sini di IG Live dari Amoy_26 ada pertanyaan. Dok maaf mau tanya, apabila jari tangan gatal terus bengkak dan merah itu kenapa ya? Banyak faktor, bisa juga karena alergi, bisa juga karena bahan alergen kontak tadi ya, dermatitis kontak. Jadi mungkin bisa karena alergi bahan kontak, atau juga bisa digigit serangga, bisa juga seperti itu, atau alergi makanan. Tapi kalau alergi makanan biasanya bukan di jari-jari ya gitu. Jadi kalau memang berat bisa konsultasikan ke dokternya, dokter kulit ya. Mungkin untuk penanganan lebih lanjut bisa langsung ke dokter aja ya dok ya, untuk konsultasinya. Oke, kalau begitu sekian pembahasan mengenai eksim dari saya, Dr. Tamara, spesialis kulit dan kelamin. Salam sehat, semoga rawatlah kulit agar kulit kita tidak cepat sakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.